kita sambil olahraga biar nanti kalau kita sudah berkeringat kita nanti saya persilakan nanti duduk kembali. Siapa percaya Tuhan kita Raja yang Maha Besar. Amen. Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia gantung keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi jemaat semua yang mau bersaksi tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Saya mau bersaksi sedikit. Melewati kehidupan selama kalau usia perak itu 30 tahun ya saudara. Saya sudah melewati masa-masa itu. Saya sudah melewati masa perak. Ini mau memasuki masa emas. Terutama punya suami emas. Saudara-saudara semua yang sudah punya suami kan punya emas semua ya. Meskipun tidak logam mulia, yang penting kita punya emas. Di situ dengan berjalan waktu saya menjalani hidup itu harus berani, harus memiliki keberanian. Melewati jalan yang sangat-sangat ekstrim. Seperti begini saudara, jalan ekstrim. Kiri kanan seperti jurang. Jalannya sangat sempit. Itu yang saya lihat pada saat berdoa. Tapi di situ kita itu enggak merasa khawatir. Kekuatan semakin besar. Karena apa? Kita pegang firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mendukungku. Tuhanlah yang memimpinku. Tuhanlah yang menyertaiku. Banyak sekali saudara kalau kita sudah menjalani kehidupan dengan segala masalah problema. Masih kecil, anak-anak masih banyak butuh biaya. Kalau sudah besar kita mempersiapkan untuk pernikahan mereka. Dan di situ saudara, saya selalu pegang firman Tuhan. Tidak merasa khawatir, tidak merasa kita nanti tidak bisa menjalani. Tuhan satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Selama kita mencari Tuhan dan selama kita
mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan segalanya. Yang amin. Saudara-saudara bisa katakan amin? Ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujian berikutnya. Kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Ayo, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah ku lewat kasih-Mu, tak pernah berarti hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat jempol, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban di waktu yang tepat. Kita serahkan semua pergumulan doa kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan doa kita. Kita serahkan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang bekerja di dengan cara waktu. Tuhan yang berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan Tuhan janji-Mu atas hidup kami. Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Engkau yang terbaik, waktu yang tepat Tuhan Kau berikan. Inilah hidupku Tuhan. Oh Yesus, oh Kau yang terbesar. Hanya Yesus penolong. Oh Yesus, Yesus kekuatan Kau, harapan kami Kau Tuhan. Berkarya Kau Roh Kudus, mengalir. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Di waktu yang tepat, percaya kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Yesus, oh Yesus, Yesus. Kami berseru Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kekuatan kami itu adalah yang mengubahkan setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau jamah, kau urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu semakin hari semakin kau penuhi dengan hikmat-Mu agar kami boleh menjadi teladan contoh seperti hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita pagi ini, haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu yang masih sayu-sayu matanya, bangun. Nah, semangat. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat pagi hari ini saya akan memberikan sesuatu yang sedang viral, sebenarnya ini udah agak lewat, tetapi saya itu sebenarnya tidak terlalu dipikirkan. Karena waktu itu yang menjadi viral adalah Kristen progresif. Ya, kalau tidak salah, PS Brian yang sekarang sudah tidak jadi PS lagi, mengundurkan diri, dia menyatakan bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku lagi. Saya tidak terlalu terganggu di situ karena kita tahu dia memiliki aliran Kristen progresif, ngapain kita ngurus yang begitu. Tetapi waktu yang kemarin menjadi viral, Pendeta Gilbert, kemudian dijawablah oleh yang sekarang sedang viral, siapa namanya? Elia. Nah, Elia ini kan satu tokoh yang mantap sekali membahas tentang apologet kekristenan. Apa itu apologet? Mempertahankan keyakinannya di dalam Alkitab. Nah, ketika dia yang bicara, ini saya mulai terganggu. Kenapa? Karena pernyataan dia tidak sejalan. Bahkan dia mulai mengcounter bahwa pernyataan dia sama dengan PS Brian. Nah, ini agak mengganggu. Bahkan sebelum saya mulai, ada tadi seseorang juga berkata, iya Pak, ini persepuluhan ini menjadi masalah. Oh, pas kebetulan. Padahal saya nggak ngomong ya sama orang tersebut. Tapi orang tersebut sempat menyinggung, iya Pak, ini banyak begini, ada begini. Ada begini. Oh ya, sebentar saya akan bahas ini. Jadi apa yang saya bahas ini adalah bukan menyerang. Beda ya menyerang. Tetapi ini adalah saya ingin menjawab. Betulkah karena gereja kita mengadopsi persepuluhan, tetapi ada oknum-oknum lain itu menentang tentang persepuluhan. Berarti kan kalau begini ada yang benar, ada yang salah. Ya. Dan kita akan lihat dan saya akan menjawab. Jadi enggak ngarang-ngarang juga. Siapa yang berdasarkan firman, siapa yang tidak. Mari kita bahas. Katakan kiri kananmu, siap. Ya. Aturan pertama, sebelum kita mulai, yang pertama. Ingat ya yang pertama. Jika dasarnya kikir, tahu kikir? Bukan kikir ini. Pelit. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan pelit. Mau sampai kapanpun saya firmankan ini, tidak akan masuk. Jadi yang kikir-kikir, siapkan tisu, sumpel kupingnya. Karena percuma, tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk. Yang kedua, jika dasarnya bukan domba atau telinga seorang murid, atau bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah, bukan domba yang saya gembalakan, tetapi dombanya orang lain, pendeta lain, itu juga tidak akan masuk.
sebagai contoh. Tuhan Yesus setiap memberitakan firman Tuhan, di dalamnya juga selalu ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi ada dua oknum, yang satu mendengar dan melakukan, yang satu cuman cari-cari kesalahan. Jangan sampai ada di tempat ini yang model datang ke gereja tapi mau cari-cari kesalahan. Apalagi saya hanya manusia biasa. Yesus saja dicari-cari kesalahan. Selevel Yesus. Ya, lihat dua ini. Jadi kalau memang bukan domba, nggak akan bisa masuk. Karena domba itu mengenal suara dari gembala. Nah, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Siap ya videonya? Mulai dari, coba bisa di play? Bisa di play nggak di situ? Nah, kalau tidak bisa berarti di manual. Jadi lihat ini. Maju ke masa perjanjian baru, kita tidak akan menemukan. Digeser dulu mungkin. Oke. Dan jikalau kita maju ke masa perjanjian baru, kita tidak akan menemui bahwa Tuhan Yesus meniadakan atau bahkan menghapuskan. Ini yang satu dulu nggak? Coba yang kedua dulu. Oh bukan, tiga. Jadi menurut Yesus. Tiga. Jadi imam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek bukan. lagi Coba yang membutuhkan keempat. Bagaimana jikalau kita ingin memberi kepada gereja dan bagaimana sikap kita kalau kita ingin memberi kepada gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita. Bukan di situ, dia sebentar ya. Coba yang di satu dulu. Mungkin. Hai semuanya, Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertai kita Ini sekalian. dia, betul. Pada video ini saya akan bahas mengenai persepuluhan dalam iman kekristenan yang belakangan ini membuat kebingungan banyak orang Kristen. Lantaran seorang pendeta yakni Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya menuai kontroversi yang membandingkan persepuluhan umat Kristen dengan keimanan lain. Nah, apakah persepuluhan masih berlaku atau tidak dalam iman kekristenan? Mari kita bahas. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan berlaku atau tidaknya persepuluhan di gereja Tuhan masa kini, kita perlu mengetahui apa itu persepuluhan. Jikalau kita kembali ke latar belakang perjanjian lama secara khusus dalam Tauratnya Musa, kita akan menemukan kenyataan bahwa di masa perjanjian lama ada 12 suku bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Dan masing-masing suku tentu mendapat tanah pusaka atau tanah warisan dari Tuhan. Tetapi ada satu suku yang dikecualikan yang tidak mendapatkan tanah pusaka, yaitu suku Lewi. Karena Tuhan secara khusus memilih suku Lewi untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Sehingga masing-masing suku harus memberi 10% kepada suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka agar mereka dapat hidup dari 10% tersebut yang disetor masing-masing suku kepada Lewi. Jadi secara singkat kita dapat mengetahui bahwa persepuluhan itu merupakan persembahan yang diberikan untuk menghidupi suku Lewi yang tidak dapat bekerja dan juga tidak memiliki tanah pusaka. Silakan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah, bisa di next. Ya. Nah, tadi dia menyinggung ada pendeta yang menyalahgunakan persepuluhan dan segala macam. Salah satunya adalah dia menyinggung pendeta yang sangat terkenal sekarang. Nah, jadi yang saya mau tanya, ini harus clear dulu. Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang mengadopsi persepuluhan dan menyalahgunakan persepuluhan tersebut? Ada apa enggak? Jawab yang jujur. Ada, betul. Ada, saya tulis ada. Kalau begitu, apakah jika terjadi ada penyalahgunaan, persepuluhan itu harus dihilangkan? Tidak. Kenapa? Konsepnya gini, satu contoh. Apakah ada orang Kristen yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan? Sudah diampuni, berdosa lagi, terus menerus begitu. Ada? Ada. Kalau begitu, apakah kasih karunia harus dihilangkan?
Lihat di sini. Jadi segala sesuatu yang terjadi penyimpangan bukan berarti itu yang dihilangkan. Karena itu adalah oknum yang menyalahgunakan. Contohnya, apakah ada pendeta sesat? Ada. Kalau begitu pendeta tidak perlu lagi ada. Dihilangkan saja pendetanya. Apakah ada dokter yang malpraktek? Melakukan praktek ilegal? Kalau begitu nggak usah ada dokter. Mengerti maksud saya? Apakah ada guru yang jahat? Ada. Kalau begitu nggak usah lagi ada guru. Apakah TNI Polri ada yang tidak benar? Ada. Kalau begitu apakah harus dihilangkan? Enggak. Jadi kita harus mengerti dan membedakan mana yang menyalahgunakan, mana yang di situ adalah perintah Tuhan. Sama saja di sini. Apakah manusia ada yang jahat? Ada banyak. Apakah kalau begitu manusia harus dimusnahkan? Lihat, analogi ini kita harus pakai. Jadi saya memang mengakui ada sebagian, saya nggak katakan banyak karena belum adakan survei. Ada yang pendeta-pendeta menyalahgunakan persepuluhan untuk kemewahan mereka dan segala macam. Tetapi itu tidak menjadi patokan yang utama. Karena ada begitu sangat banyak hamba-hamba Tuhan yang menggunakan persepuluhan ini untuk menghidupi pelayanan mereka. Bayangkan loh Bapak Ibu, ini saya nggak usah ngomongin saya di sini, kehidupan saya, bayangkan. Dampak dari orang-orang yang menyatakan persepuluhan itu tidak ada lagi, itu akan berdampak bagi ribuan hamba-hamba Tuhan yang masih mikirkan uang kontrakannya aja per tahun, yang masih mikirkan makannya per hari, di desa-desa, di dusun-dusun yang tadinya mereka membawa sebagian, tiba-tiba stop, hanya persembahan saja. Kalau Elia jelas dari Protestan gak ada masalah. Karena dari aliran Katolik Protestan digaji. Mereka ngomong begitu enak. Karena mereka tidak menerima persepuluhan, tapi mereka menerima gaji. Bayangkan kehidupan saya yang waktu merintis di sini, yang 1 minggu, 1 kali pelayanan hanya menerima 12.000. Halo Bapak Ibu, bisa hidup? Ngempanin istri aja 1 minggu nih, bisa hidup? Gak bisa. Betapa jahatnya mereka itu tidak memikirkan orang lain, hamba-hamba Tuhan lain yang bahkan sampai, saya mau tanya nih, ada banyak orang pendeta kaya atau miskin? Saya tanya. Jujur, pendeta kaya atau miskin? Yang kuat, kaya atau miskin? Ada banyak pendeta-pendeta yang masih hidup sangat miskin. Nggak usah jauh-jauh di Kalimantan. Teman-teman saya di Surabaya. Kan kemarin ada yang datang ke sini kan? Ada yang datang ke sini cari dana kan? Jual ikan bakar itu. Beda cerita kalau hamba-hamba Tuhan ini udah nggak perlu lagi mikirin kontrakan. Gereja, dikasih. Anak uang sekolah sudah disiapkan. Kendaraan sudah disiapkan. Gaji per bulan sudah. Ya udah tidak ada masalah di situ. Semuanya tinggal fokus untuk melayani Tuhan. Tapi bagaimana yang dengan prinsip ketika melayani, waktu saya keluar dari Rungkut, ketika keluar dari Rungkut, udah dilepas.
benar-benar dilepas tanpa ada pesangon, ada rutin per bulan, itu tidak ada. Jadi yang saya harus lakukan waktu itu, untung istri bekerja. Jadi saya hidup dari penghasilan istri. Halo suami-suami, gengsi apa enggak? Yang kuat gengsi apa enggak? Gengsi. Saya umumin di sini. Tetapi karena sudah suami istri, kalau istri saya itu tidak takut Tuhan, yang hanya memikirkan materi, ya sudah enggak bisa bertahan. Berapa tahun itu dialami. Ada berapa banyak yang hamba-hamba Tuhan seperti saya? Enggak banyak, cuma sedikit. Bahkan sampai puluhan tahun melayani, hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Dan dengan adanya video itu merusak dan menghancurkan satu pelayanan. Bahkan bukan hanya satu, tapi ribuan pelayanan. Ini kalau sampai didengar di desa-desa orang yang ini, yang tadinya mereka mendapatkan persepuluhan untuk kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk kontrakan, kebutuhan untuk sekolahkan anak, itu semua tiba-tiba hilang. Ini bukan saya. Apakah kita tidak merasa iba dengan mereka? Jujur dah Bapak Ibu, saya mau tanya, hampir rata-rata orang memberikan persembahan itu yang terbaik atau yang terkecil? Coba sepakat, terbaik atau yang terkecil? Terkecil. Buka dompet, cari yang mana? Cari yang kecil kan? Kalau waktu saya itu perilisan kemarin 12.000 pulang begitu. Bagaimana saya bisa, ini bukan ngomongin saya. Orang lain itu, hamba-hamba Tuhan bisa bertahan dengan hanya hasil persembahan. Kasihan. Itu sangat kasihan. Jadi di situ kita harus berpikir sehat. Saya mau tantang kepada saudara Elia. Kalau dia tidak terima gaji, kalau dia tidak terima apapun, bahkan persembahan, tidak terima, saya nggak tahu dia dapat dari mana, bisa nggak dia bertahan dalam pelayanan? Ini di sini ada 3 pengerja nih. Nggak dapat apa-apa kamu. Persepuluhan kamu nggak dapat, persembahan, kamu cuma hanya dapat persembahan, bisa nggak bertahan? Saya tantang kepada semua hamba-hamba Tuhan yang berkata, oh tidak bisa ini persepuluhan. Saya tanya, kalau kamu tidak mendapat gaji, bisa tidak kamu bertahan hanya dengan modal persembahan? Ini serius. Oh tapi melayani Tuhan itu kan melayani Tuhan. Tapi ingat, melayani Tuhan juga, itu juga butuh makan. Urusan surga itu selalu berhubungan dengan dunia. Bagaimana saya mau melayani berangkat dari rumah ke sini kalau tidak ada bensin, kalau tidak ada makan, tidak ada minum. Memangnya hamba Tuhan tidak pernah makan? Coba di sini kita bisa berpikir. Ya, di situ. Poin 1. Kemudian, tadi Elia berkata persepuluhan itu dari zaman Taurat, apa? Musa. Ini eker-ekeran, sebenarnya nggak akan bisa ketemu. Ya, padahal ini menjadi ayat dasar saya pertama. Coba Bapak Ibu buka. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Jadi saya ketika ingin menyampaikan, saya nggak tahu kapan ya terakhir kali saya khotbah tentang persepuluhan. Saya khotbah persepuluhan bukan berarti saya lagi butuh uang, karena papi saya, orang tua saya bilang jangan khotbah tentang persembahan atau persepuluhan ketika kamu lagi butuh uang. Tapi betul-betul kamu
itu memang sedang disuruh oleh Tuhan untuk membawakannya. Dan saya mendapatkan konfirmasi sebelum saya mulai ibadah, saya sudah siapkan. Konfirmasi dari suara Tuhan. Ada dari seorang hamba yang berkata, betul Om, ini lagi banyak kasus. Ini sudah tandanya. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang di luar lingkup GPDI. Kita lihat, Kejadian 14 ayat 20, nggak usah berdiri, kita baca 1, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya, lihat, 1/10. Jadi persepuluhan tidak didasari atas Taurat. Coba Bapak Ibu lihat di layar, bisa next. Lihat di layar di sini, kelihatan nggak ya? Ini Abram, ini masa hidup, ini Sarai. Abram hidup 2107 sebelum Masehi. Ini waktu Abram disunatkan, ya segala macam. Ini Ishak di sini muncul. Kemudian di sini muncul Musa. Lihat, dari jarak Abraham ke Musa, Musa itu 1612 sebelum Masehi. Ada jarak 495 tahun. Itu jarak yang pendek atau jauh Bapak Ibu? Kalau manusia hidup 80, berarti berapa generasi nih? 80? Hah? Berapa? 6. 6 generasi. Jadi persepuluhan muncul bukan di zaman Taurat. Persepuluhan bukan Taurat. Tapi mereka nanti eker-ekeran ini. Tahu ya? Eker-ekeran. Tapi di Taurat, lihat, dasar persepuluhan di Kejadian ini. Jaraknya segini. Kita hidup di 3 zaman. Zaman hati nurani, dari zaman Adam sampai zaman Musa, itu hati nurani. Kemudian masuk di zaman Taurat, Musa sampai Yesus. Yesus sampai sekarang adalah zaman kasih karunia. Ayo Bapak Ibu hafalin dulu. Dari Adam sampai ke Musa, zaman katakan hati nurani. Dari Musa sampai ke Yesus, zaman Dari Musa sampai ke Yesus, zaman Taurat. Dari Yesus sampai sekarang, zaman kasih karunia. Nah ini berada di zaman apa? Hati nurani. Fokus berarti. Bukan di zaman Taurat, katakan kiri kananmu, bukan zaman Taurat. Kalau di sini nggak sepakat, ke depannya percuma. Karena mereka itu orangnya yang menyatakan persepuluhan tidak boleh, mereka selalu mengacu di Taurat. Ingat, perjanjian lama itu betul. Tapi perjanjian lama belum tentu itu Taurat. Taurat ada di perjanjian lama, tapi perjanjian lama bukan semuanya itu Taurat. Karena Taurat itu muncul waktu Musa mengembalakan bangsa Israel. Turun di Gunung Sinai, 2 loh batu itulah penggenapan. Di situ Taurat baru muncul. Jadi sebelum itu Taurat tidak ada, tapi persepuluhan sudah ada. Jaraknya segitu. Oh itu cuman Abraham saja, siapa bilang? Coba Bapak Ibu baca. Abraham punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa namanya? Oke, Yakub. Nama lain Yakub, baru Israel. Kejadian 28 ayat 22. Menurut Elia,
akar persepuluhan itu ada zaman suku Israel. Salah. Di zaman Musa itu salah, lihat Kejadian 28 lagi. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau, lihat baca ini. 1, 2 yang biru, 1, 2, 3. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan. Ini Yakub nih. Arti daripada akan selalu kupersembahkan. Apa arti akan selalu kupersembahkan? Berarti akan itu cuma 1 kali, 2 kali, atau seumur hidup. Saya mau tanya, Ishak memang tidak dilihat Ishak memberikan persepuluhan. Tapi Yakub muncul. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari Abraham diwarisi oleh Ishak, diwarisi juga oleh Yakub. Nah, Yakub ini menjadi bapa Israel, 12 suku, dan kemudian ini baru masuk di zaman Taurat Musa. Yakub yang dikatakan Israel juga itu belum, karena apa? Yakub 12 anak. Ya kan? 12 suku. Ada 1 yang cewek, nggak dihitung di situ. Tapi kan Musa tidak lahir di zaman Yakub. Karena Yakub nanti melahirkan anak Yusuf, Israel semua keluarganya dibawa ke Mesir, di Mesir nanti dijajah selama berapa ratus tahun, kemudian baru lahirlah Musa. Lihat di sini. Bahwa akan selalu kupersembahkan. Jadi ternyata, next. Ternyata bangsa Israel, ya next. Ya, bangsa Israel itu mengadopsi persepuluhan bukan dari Taurat Musa, tetapi mereka mengambil dari siapa konsep ini yang pertama? Abraham. Jadi salah besar jika persepuluhan itu dihitung dari Taurat Musa. Tetapi ingat, kita sudah lihat, itu lahir di zaman Abraham. Next lagi. Jadi perlu ditekankan, persepuluhan bukan lahir dari bangsa Israel, tapi dari Abraham. Ya, bukan 12 suku itu yang Musa memberikan Taurat, itu jaraknya Yakub, memang Yakub nama lain Israel, tapi Israel sendiri belum jadi satu bangsa, itu masih ratusan tahun. Itu loh. Nah ini dia, next. Taurat Musa meminjam konsep persepuluhan dari Abraham dan mengembangkannya menjadi lebih profesional. Jadi bangsa Israel itu mengambil konsep persepuluhan yang dijelaskan Elia itu betul. Untuk kaum Lewi itu dijadikan lebih profesional karena jumlah umatnya itu sudah jutaan. Jadi sudah di-manage dengan baik. Kalau tidak ada aturan, maka satu bangsa menjadi kacau. Ingat itu. Makanya di manajemen. Tapi bukan dari situ akarnya. Next, berikutnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, persepuluhan yang diatur dalam Taurat Musa adalah khusus untuk orang-orang Israel. Ingat ya, orang Israel kan ada di sana dikatakan persepuluhan. Tetapi ingat, persepuluhan di dalam Taurat Musa itu adalah khusus untuk orang Israel. Dan tidak berlaku bagi kita orang-orang Kristen. Karena mereka selalu berkata begini, orang-orang Kristen itu
ikut-ikutan Yahudi. Saya katakan salah. Abraham bukan Yahudi. Harus dibedakan Bapak Ibu. Kita itu tidak mengadopsi persepuluhan dari Israel. Tapi mengacu kepada Bapa orang percaya, siapa namanya? Abraham. Abraham itu bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Agama Yahudi belum muncul. Belum. Jadi yang dikatakan Elia, ya betul. Tapi itu persepuluhan untuk agama Yahudi, bangsa Yahudi. Itu tidak berlaku bagi kita. Next lagi berikut. Tetapi bukan berarti persepuluhan ditiadakan. Karena prinsip persepuluhan itu dari Abraham sampai Yakub. Yang menjadi dasar orang Kristen mula-mula sampai sekarang ini. Jadi ternyata Bapak Ibu, sampai nanti ke zaman rasul-rasul, siapa aja 12 murid Yesus itu? Coba nyanyi dulu, 1, 2, 3. Simon, Petrus, cukup. Nah itu tuh kan, itu ada 12 rasul. 12 rasul itu cikal bakal kekristenan muncul. Sebelum nanti akhirnya pecah. Dan saya mau katakan, kekristenan mula-mula itulah yang sering kita kenal kalau sekarang adalah Kristen Ortodoks. Ortodoks itu zaman dulu banget, mula-mula. Ada nggak sekarang Kristen Ortodoks? Ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi pembuktian sejarah, pembuktian data, apakah Kristen mula-mula itu masih menerapkan persepuluhan? Mari kita lihat video yang kedua. Ini di-upload oleh pendiri Yang satu harus dilakukan. Jadi ketua menurut umum Yesus, Gereja Ortodoks di Indonesia. Berarti semua ajarannya pasti sama. Ya, next. yang satu harus dilakukan. Jadi menurut Yesus, kalau gitu prinsip perpuluhan tetap jalan, dilakukan. Tetapi harus disertai yang lain, jangan diabaikan. Disertai apa? Disertai hati, disertai spiritualitas dalam, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi kalau gitu perpuluhan model Taurat memang tidak berlaku. Sebab itu terkait dengan ibadah di bait Allah, terkait dengan imamat orang. Tapi prinsip perpuluhan tetap tidak dikritik oleh Yesus. Dan dengan mudah nggak berlaku lagi, enggak ada. Yang satu harus dijalankan. Yang lain jangan diabaikan. Ya, ini singkat aja. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau lihat aja Daniel, Romo Daniel persepuluhan di YouTube. Itu dia ada 2 seri, panjang sekali. Tetapi intinya Kristen Ortodoks sampai hari ini masih menerapkan persepuluhan. Loh, siapa itu Kristen Ortodoks? Itu cikal bakal mula-mulanya dan ajarannya itu masih tetap stabil sampai saat ini. Jadi kalau mau melihat kisah para rasul Kristen mula-mula bagaimana ibadahnya, liturginya apa? Lihat di sini. Nah kalau begitu GPDI dari mana? GPDI itu pecahan dari Protestan. Protestan itu pecahan juga dari Katolik. Apakah Katolik enggak pecah? Enggak. Katolik pecahan juga. Nih, saya mau kasih tahu lagi nih. Tapi nanti. Jadi begini, gereja-gereja di seluruh dunia itu mengalami perpecahan. Meskipun dalam perpecahan itu mereka ada yang sepakat. Gereja di seluruh dunia, baik itu Katolik, Protestan, aliran Pentakosta, aliran karismatik, itu sepakat tentang Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sepakat.
Yang kedua yang disepakati adalah Allah itu 100% Allah, Yesus itu 100% Allah dan Yesus itu 100% manusia. Ini mereka sepakat. Nah, kalau ini yang menjadi kesepakatan, mereka nggak mungkin pecah. Berarti, saya mau tanya, kalau ada perpecahan itu berarti ada apa? Ada beda pendapat. Yang mula-mula ini, gereja timur dan gereja barat pecah. Timur ini. Barat jadi Katolik. Katolik pecah lagi Protestan. Kenapa Protestan pecah? Karena tidak setuju dengan surat pengampunan dosa, indulgensia. Protestan ternyata pecah lagi. Aliran Pentakosta yang sekarang ini. Makanya GPD ini umurnya udah lama, udah 100 tahun lebih. Kenapa coba? Salah satunya apa? Pecah. Ayo. Ada beberapa prinsip yang berbeda. Yang pertama, tentang baptisan. Kita mengadopsi baptisan selam. Karena Yesus dibaptis selam. Karena Protestan dipercik ya kalau nggak salah ya. Katolik juga percik. Karena kita berbeda di selam, bisa lah. Kita mengadopsi bahasa Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Mereka tidak. Makanya kita pecah. Jadi pecah ada perbedaan. Tetapi yang menjadi inti itu tidak pernah berubah. Tritunggal tetap sama. 100% Allah, 100% manusia itu juga tetap sama. Itu yang menjadi dua inti utama fondasi kekristenan. Nah, pecah lagi. Terus saja begitu, nggak usah jauh-jauh. Di Surabaya, gereja besar, ada yang udah pecah? Oh, pecah kan? Ada yang ke barat, itu kan? Ya apa masalahnya? Ya bukan urusan saya. Kalau begitu ada yang bertanya, Pak, kalau gereja pecah-pecah terus berarti jangan-jangan gereja ini bagaimana sih Pak? Saya mau kasih tahu. Ketika satu gereja diizinkan pecah, berarti positifnya saya, Tuhan mau gereja itu tidak mempunyai powerful yang bisa mengatur seenaknya jemaat. Makanya Tuhan izinkan pecah. Salah satunya juga Katolik bisa pecah adalah kenapa? Lihat, ketika satu organisasi itu sudah sangat berkuasa bahkan menguasai negara, maka bisa disalahgunakan. Dengan adanya muncul perang, membunuh demi untuk Yesus. Ini. Jadi perpecahan itu diizinkan terjadi ketika sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lihat di sini. Kristen Ortodoks menerapkan pecah. Gereja Timur, Gereja Barat. Gereja Barat, Katolik udah nggak menerapkan lagi. Protestan juga ikut sama. Kenapa? Saya nggak salahin Protestan karena Protestan ikut sama Katolik. Tapi begitu muncul di Pentakosta, kembali lagi ke awal sini. Saya mau nanya, kalau saya mau berkata yang salah Katolik dan Protestan, sama saja saya mengajarkan ujaran kebencian kepada Bapak Ibu. Itu rumah tangganya mereka. Kalau Bapak Ibu berkata, kalau begitu Pak, yang benar yang mana? Saya nggak mau ngurusin rumah tangganya mereka. Bapak Ibu mau kasih makan 4 kali, 5 kali, saya hanya 2 kali kepada anak, siapa yang benar? Gak ada yang benar, gak ada yang salah, itu urusannya mau dewe. Saya punya rumah tangga, tapi ketika rumah tangga GPDI sudah diobok-obok, diintervensi, dikatakan salah, maka saya berhak untuk menjawab. Amin. Berhak untuk menyatakan
bahwa tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena saya memiliki dasar kembali juga ke dalam gereja mula-mula. Loh, kok Katolik enggak? Ya itu tanyakan sama mereka. Loh, kok Protestan enggak? Loh, ya tanyakan sama mereka. Kenapa mulanya ada? Masa saya harus menjawab? Kan bukan kapasitasnya saya. Karena itu rumah tangganya orang lain. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Amin? Mengerti? Masih waras? Masih sadar? Nah, yang ketiga. Coba ada videonya yang ketiga. Memang sedikit berat. Jadi, imam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Nah, merujuk dari penjabaran tersebut, apakah persepuluhan masih berlaku? Secara seremonial, persepuluhan tidak lagi berlaku karena telah digenapi oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bukan yang itu. Kalau kita merujuk Yang tidak Tuhan Yesus meniadakan ini yang keberapa? 3. Oh, saya salah, mungkin yang lain coba. Oke. Dan jikalau kita maju ke masa perjanjian Nah, baru, ini. kita tidak akan menemui bahwa Tuhan Yesus meniadakan atau bahkan menghapuskan persepuluhan. Tuh. Elia mengakui merujuk kepada perjanjian baru, bahkan Yesus tidak pernah satu kali pun Tuhan Yesus ada kata-kata meniadakan, menghapuskan persepuluhan. Ini pengakuan dari dia. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri ya, itu dia. Lanjut. Tapi hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah persepuluhan itu diberikan bagi keimamatan Lewi. Itu adalah imam perjanjian lama. Stop dulu. Sedangkan perjanjian baru. Stop dulu. Ya, kita bahas dulu. Ya, yang menurut Tuhan Yesus ini dan yang merujuk kepada video nomor 2 masuk ke dalam PowerPoint. Menurut Romo Daniel, di sini juga dia di sana dikatakan di dalam Matius 23. Yang satu harus Oh, ini muncul. Ya, next. Coba kita semua buka. Nah, next lagi. Matius 23 ayat 23. Oke. Nah. Oh, ternyata yang ini bisa. Ya, bagus. Ya, maklum ya, saya masih baru belajar untuk menggabungkan video ke PowerPoint. Matius 23 ayat 23, lihat semua di sini. 1, 2, 3, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan, selasi, adas manis, jintan, kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, kalau kita baca ayat ini, apakah Yesus menentang persepuluhan? Coba baca baik-baik. Saya katakan, Yesus di sini tidak menegur persepuluhan dan persembahan lainnya. Yesus juga nggak berkata, kamu nggak boleh lagi kasih persembahan, selasi, adas manis, jintan, dan lain-lain. Kalau sekarang, ya korban apa namanya? Diakonia, korban apa lagi? Pembangunan apa? Tuhan Yesus tidak melarang di situnya. Perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus itu menegur mereka yang selalu memperhatikan yang kelihatan. Memperhatikan hanya yang kelihatan persembahan. Zaman dulu Bapak Ibu, perhatikan di sini. Kalau ingin memberikan persembahan, itu jemaat itu maju dan memberikan bukan masuk kotak. Justru kotak ini enggak ada. Ada wadah besar, ditaruh di atas. Sampai sini mengerti? Jadi ketika ada orang-orang memberi, kelihatan apa enggak? Yang memberi kecil kelihatan? Memberi besar kelihatan? Jadi mereka hanya memprioritaskan sesuatu yang kelihatan. Jadi saingan, wah saya sudah kasih gede nih. Yesus itu menegur kamu kalau ibadah jangan hanya memberikan sesuatu yang kelihatan.
Tapi ingat baik-baik, ibadah itu juga adalah yang tidak kelihatan. Apakah yang tidak kelihatan? Keadilan, belas kasihan, kan gak kelihatan itu. Dan ini kan masuk apa? Di hati. Jadi next, ibadah yang sejati, next dulu. Ibadah yang sejati menurut Yesus adalah melakukan semuanya. Jangan pilih-pilih. Apakah Yesus berkata keadilan aja yang dilakukan, persembahannya nggak usah? Enggak begitu. Next, karena Yesus berkata, ini nih, ada kata ini, yang satu harus. Harus ini kata lainnya apa? Yang keras, 1, 2, 3. Wajib. Dilakukan. Apa yang harus ini apa? Itu persepuluhan dan persembahan yang lain-lain, yang kelihatan. Itu harus. Dan yang lain itu apa? Keadilan. Belas kasihan, jangan diabaikan. Itu yang dijelaskan oleh Romo Daniel tadi. Sampai di sini kita harus mengerti. Makanya saya bilang, Bapak Ibu yang memberikan persepuluhan tapi masih hidup dalam kejahatan, jangan berpikir Tuhan itu bisa disogok. Bapak Ibu kasih persembahan 1 miliar, Bapak Ibu masih hidup dalam dosa, percuma. Persembahanmu itu nggak ada artinya. Tetapi bukan berarti ketika kita hidup bertobat dan segala macam, tidak juga melakukan persembahan. Yang katanya cinta, yang katanya kita setia kepada Tuhan, tetapi tidak ada buktinya. Saya yakin, saya percaya, ini harus dilakukan keseluruhan. Next, kalau kita lihat lagi. Nah ini, kesalahan Elia adalah selalu merujuk kepada Taurat Musa. Dia selalu. Padahal akar persepuluhan adalah dari Bapak Abraham. Dan saya mau katakan begini, ini sama aja seperti keributan kelompok pembela Hamas dan Israel. Bapak Ibu tahu yang di sosial media bagaimana? Israel berkata, suruh siapa nyerang dulu? Orang-orang pembela Hamas berkata, saya menyerang karena kalian menjajah. Loh, menjajah kami dulu. Pasti begitu kan? Tapi Israel berkata, kelompok yang membela, loh kami nggak menjajah, itu memang punyanya kami. Gini, akarnya yang membela Hamas, Palestina, itu di tahun baru-baru ini. Tapi akar yang dipegang bangsa Israel, itu adalah tanah perjanjian diberikan. Akarnya beda, penafsiran dan hasilnya pasti beda. Ayo. Lihat di sini. Tidak akan mungkin ketemu. Saya pernah debat dengan orang, tapi ketika dia meletakkan akarnya kepada Taurat Musa, percuma. Muter-muter, ujung larinya Taurat. Saya katakan bukan Taurat, dia Taurat. Karena yang menjadi prinsipnya itu akarnya diletakkan di mana. Kalau saya dalam menafsirkan segala sesuatu, dicari inti bibit akarnya. Jangan diambil di tengahnya. Sampai sini kita harus mengerti. Ketika, lihat next coba. Nah ini kan nggak bisa selesai. Debat yang tidak ada penghujung. Karena mereka saling klaim. Mereka saling klaim kamu penjajah. Yang satu penjajah, yang satu berkata ini tanah air saya kembali lagi. Ini nggak akan selesai model begini. Next, berikutnya, saya cepat. Lihat di sini, tidak ada dasar ayat. Saya mau katakan sama Bapak Ibu cari sendiri aja persepuluhan itu ya, langsung muncul semua. Tidak ada dasar ayat satupun
imam, Elia berkata begini ya, imam dalam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Itu videonya Elia. Setelah saya cari, tidak ada kata-kata imam perjanjian baru Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Tidak ono ayat, coba ini kan saya kan hanya salin copy paste kata-katanya. Coba cari Melkisedek dari ini. Yesus Kristus tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Coba cari di Alkitab, langsung kan di Alkitab. Jadi kita sama-sama saling koreksi. Tidak ada. Jadi yang ini adalah tafsiran. Ingat ya, tafsiran itu kenapa Elia itu menafsir seperti itu dan ngotot seperti itu. Ada kepentingan. Karena memang dia akarnya dari gereja yang tidak memberikan persepuluhan. Simple toh. Makanya saya kalau sering debat begitu, saya katakan, Mas bro, saling menghormati aja. Kamu jangan senggol saya jangan senggol kamu. Kalau senggol-senggolan, ada banyak, ini baru persepuluhan. Belum lagi soal baptisan, ayo. Saya tantang kejar-kejaran nih. Baptisan mana yang benar? Selam atau percik? Ayo itu. Nanti mereka sakit hati. Lah yang begini-begini, nggak selesai karena itu rumah tangganya mereka dipaksakan masuk di dalam rumah tangganya. Di dalam GPDI. Itu nggak bisa. Kalau dibilang kebenaran firman Tuhan, saya punya kebenaran firman Tuhan. Lihat ya di dalam Ibrani, dia juga berkata di dalam Ibrani Melkisedek, nah ini. Sebab Melkisedek, coba Bapak Ibu baca ya, baca yang cepat, 1, 2, 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, yang menyongsong Abraham. Ayat 2, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya Salem. Next, berikutnya, yang cepat. 4, langsung loncat ya, camkan betapa besarnya orang itu kepadanya Abraham memberikan 1/10. Ayat 5, dan mereka anak-anak Lewi menerima jabatan imam mendapat tugas hukum Taurat memungut 1/10. Tetapi Melkisedek bukan keturunan memungut persepuluhan. Terus lagi, dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan dipungut persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Tuh, nih di ayat 18 ada biru, ini mungkin yang menjadi dasar mereka, Elia nih, mungkin ya. Di sana dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik dan mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi ayat ini tidak berhubungan dengan persepuluhan. Ingat, persepuluhan itu bukan dasarnya hukum Taurat. Tadi lihat, selalu orang yang berkata persepuluhan itu hukum Taurat, itu nggak akan bisa ketemu dengan konsepnya saya ini. Karena di sini dikatakan hukum Taurat udah nggak diperlukan lagi. Dan lihat di sini, saya kasih tahu, Ibrani 7 ini membahas tentang apa? Apakah persepuluhan? Tidak. Next, lanjut. Nih, saya kasih tahu. Di ayat 25, baca Bapak Ibu. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan, ngerti nggak maksudnya? Yang menjadi masalah isu utama di dalam Ibrani ini adalah konsep keselamatan. Keselamatan. Selamat karena kamu percaya Yesus. Taurat tidak berlaku lagi. Karena ketika kita percaya Yesus, Taurat tidak berlaku. Lihat di situ, bisa dibedakan. Karena apa? Orang zaman dulu, di zamannya Rasul Paulus, itu banyak yang berkata ketika kamu percaya Yesus, maka Taurat juga masih harus dijalankan hukum-hukumnya. Tidak, ini yang menjadi isu. Bukan persepuluhannya. Tapi konsepnya keselamatan. Next. Ya, tuh lihat. Persepuluhan tidak ada hubungannya dengan Taurat. Karena Melkisedek pertama kali muncul, kalau Bapak Ibu searching,
di zaman Abraham itu masih sangat jauh Taurat itu muncul. Ini enggak nyambung. Tapi mereka berkata akarnya dari Taurat persepuluhan. Nah, kalau dipaksakan saya mau tanya, akarnya salah ditempatkan, maka penafsiran menjadi sangat berbeda. Saya sudah kasih tahu, persepuluhan bukan produk Taurat. Bukan. Tapi Elia berkata persepuluhan produk Taurat. Karena Taurat ini digagalkan. Enggak nyambung kan? Penafsirannya jadi berbeda kan? Next, berikutnya. Jadi tidak ada dasar satupun. Imam PB yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Ada kata-kata itu? Coba saya tantang Bapak Ibu, cari. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu rajin baca Alkitab supaya ketika ada seseorang menyatakan statement, Ibrani berkata begini, ngecek dong. Kita kan punya diceken. Jangan berkata, oh Elia ini ahli begini, oh pasti percaya. Cek. Di sini ada berapa orang, 50 lebih, 60, 70. Cek. Muncul enggak? Minimal di copy paste di Google, muncul ayatnya ini. Ya. Karena yang dibahas Yesus adalah imam yang lebih tinggi dari Imam Harun dalam Taurat yang sanggup menyelamatkan orang percaya. Nah ini udah isunya. Jadi saya mau katakan, perkataan Elia adalah sebatas tafsiran yang tidak memiliki kekuatan landasan ayat. Ini saya bisa jamin. Karena di awal sudah dikatakan oleh Elia sendiri, tidak ada perkataan Tuhan Yesus meniadakan. Itu dia sendiri yang ngomong, meniadakan persepuluhan, enggak ada. Next lagi, kita percepat. Mengapa ada beda pengajaran berbeda nih? Ini prinsip. Kita itu beda dengan mereka. Yang menjadi beda persepuluhan. Kita menerapkan persepuluhan, mereka menerapkan gaji. Kalau mau fair, begini aja. GPDI tidak ada persepuluhan, mereka juga nggak ada gaji. Ayo. Ya, setuju? Kalau begitu hamba Tuhan hidup pakai apa? Sampai sini mengerti Bapak Ibu. Mereka ngomong persepuluhan karena mereka tidak mengadopsi, tapi mereka ada gaji. Mereka nyaman di situ. Ya sudah ada gaji. Mari kita singgung gaji. Yang menjadi pertanyaan, memang imam-imam di dalam Taurat menerima gaji? Coba landasan ayat Alkitab mana? Hamba Tuhan menerima gaji. Dibalik. Karena mereka menyinggung persepuluhan, sekarang dibalik. Di mana ayat landasan bahwa seorang hamba Tuhan menerima gaji rutin. Entah per bulan, entah per tahun. Ayo, coba cari di Google. Landasan ayat firman Tuhan, hamba Tuhan digaji. Karena mereka sudah nyinggung. Sekarang kita akan balik lagi counter. Ketika di ngomong counter, landasan, oh tidak ada Pak. Lah ya kan tidak ada. Kamu kok nyenggol? Makanya lebih baik saling menghormati. Kalau tidak mau disenggol, jangan nyenggol. Karena dengan statement ini, ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan menjadi sangat susah hidupnya. Karena sudah tercuci otaknya. Kalau saya tidak terlalu terpengaruh, karena jujur aja Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu kasih apa enggak, saya nggak mau tahu. Dari awal ini berdiri, saya tidak tahu Bapak Ibu kasih apa tidak. Supaya saya bisa fokuskan hidup saya untuk Tuhan. Tanpa Bapak Ibu kasih apa enggak, bagi saya itu urusan Bapak Ibu. Kecuali ada yang transfer ke rekening saya. Ya mau nggak mau saya lihat. Tapi itu nggak jadi satu patokan. Lihat di sini. Ini ada 3 yang berbeda. Next, berikutnya lagi. Jika semua ajarannya sama, maka sampai sekarang hanya ada Kristen Ortodok aja. Next, lihat di sini. Ini rumpun-rumpun utama.
saya mau katakan ini tuh mulai dari reformasi Protestan, gereja raya, tuh Sisma Akbar, Konsili Nikea, Efesus, gereja Ortodok Timur, Oriental, ini baru jenis-jenisnya. Di Indonesia saja Bapak Ibu, next. Indonesia aja ada 241 organisasi yang terdaftar legal. Ada berapa? 200. Jadi bukan gereja ini. Jadi GBI, GPDI, apalagi GPPS. Jadi ada 241 yang terdaftar di BIMNAS, Kementerian Agama. Dan ada banyak lagi yang tidak terdaftar. Jadi kalau di seluruh dunia, ribuan. Ada ribuan organisasi yang saya yakin ribuan ini itu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Tetapi yang sama dan harus sama kalau enggak dia bukan Kristen, yaitu Tritunggal dan Yesus 100% Allah dan Yesus 100% manusia. Itu enggak boleh sama, enggak sama. Kalau enggak sama bukan Kristen. Makanya Brian itu bukan Kristen. Ya. Karena dia selain Yesus ada jalan keselamatan. Wah, enggak bisa itu. Yang duit tunggal juga harusnya enggak boleh masuk dalam kekristenan. Karena kekristenan itu mengakuinya 3. Next berikutnya. Pernyataan Elia juga secara seremonial persepuluhan sudah tidak berlaku karena sudah digenapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini juga enggak ada ayatnya. Bapak Ibu coba copy paste ini, cari dah. Itu tidak ada ayatnya, jadi ini dalam bentuk tafsiran. Makanya jangan mudah terpercaya juga, jujur aja, jujur. Saya akui Elia ini bagus, tetapi dalam konsep doktrinal nggak bisa kita terima. Karena kita harus lihat, dia dari gereja mana. Ketika dia dari gereja mana, pasti punya kepentingan yang masuk di dalam setiap tafsirannya. Itu yakin. Tapi ketika bicara mengenai kristologi, kita boleh belajar banyak sama dia. Tapi ketika masuk ke doktrinal, nanti dulu. Lihat sini. Makanya Bapak Ibu, saya hari ini mengajari filter. Bapak Ibu harus terbuka dengan ajaran-ajaran luar, tapi Bapak Ibu harus tertutup. Buka dan tertutup. Kita punya prinsip, jangan digoyang. Tapi jangan juga kita tidak mau belajar terhadap pengajaran-pengajaran lain. Harus terbuka, harus tutup. Lihat, dia singgung juga tentang Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ayat 17, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Semuanya ini. Ayo, saya menanya, ada nyinggung persembahan enggak atau persepuluhan dah? Ada? Ada enggak? Nih, jadi tafsiran Elia tersebut adalah terlalu memaksakan ayat atas keinginannya sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan para rasul adalah, maksudnya gini nih, ayat ini maksudnya begini. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Yesus tidak lagi dibebankan oleh hukum Taurat yang pada prinsipnya sudah mengalami pembaharuan. Ingat, Taurat itu tidak semuanya diubah atau nggak usah dilakukan lagi. Tetapi ada yang mengalami pembaharuan atau yang mengalami update. Next, tetapi apa yang disinggung di dalam PB masih tetap berlaku sampai hari ini. Maksudnya apa ini? Yang berikutnya. Jadi begini, ketika dalam perjanjian baru tidak mengungkit segala sesuatu, itu artinya itu masih tetap terus dijalankan.
Jadi ketika di dalam PB, loh kok persepuluhan itu tidak ada ya, di mengatur ini. Berarti itu masih tetap harus bisa diganti baterai ya. Bisa tetap berlaku sampai hari ini. Nah, coba kita lihat lagi. Yang mengalami update, next. Yang mengalami update, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Next, artinya apa? Keselamatan pada zaman Taurat, karena orang tersebut melakukan hukum Taurat. Dengan apa? Kekuatan sendiri. Tetapi Yesus mau katakan, hari ini kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena apa? Tapi karena apa? Coba baca. Karena apa? Pemberian Allah. Karena pemberian Allah. Itu yang mengalami update. Yang tadinya melakukan hukum Taurat, yang ini adalah kasih karunia. Itu mengalami update. Berikutnya lagi, yang mengalami update. Menurut Taurat, setiap orang diwajibkan sunat secara lahiriah. Tapi dalam perjanjian baru mengalami update. Menjadi apa? Sunat hati. Taurat, haram. Itu makan babi, anjing, segala macam. Tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, Kristen, bukan Yesus berkata, bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar. Itu jadi yang harus diubah itu akan dibicarakan. Yang mengalami update itu akan dibicarakan. Tapi yang tidak dibicarakan berarti yang dari perjanjian lama itu akan terus berjalan sampai hari ini. Berikutnya lagi, firman Tuhan berkata mata ganti mata. Kristen berkata mengalami pembaharuan, tampar pipi kanan, kasih kaki kiri. Ya, lihat di sini. Next, 4, yang terakhir. Sudah mau penghujung nih. Bisa nggak di play? Nah, itu dia. Oh nggak mau, ya pakai manual aja. Suka mau, suka enggak ya. Bagaimana jikalau kita ingin memberi kepada gereja dan bagaimana sikap kita kalau kita ingin memberi kepada gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita? Kita harus kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita masing-masing dan tanpa terbebani dan tanpa paksaan. Jadi kalau mau memberi kepada Tuhan, berikanlah menurut kerelaan hatimu. Boleh 10%, boleh 20%, boleh 5%, boleh 1%, atau berapa persen pun yang kamu mau berikan kepada gereja, tetapi harus dimotivasi dengan ucapan syukurmu kepada Allah dan tentu tidak dengan paksaan. Nah, merujuk dari semuanya itu, persepuluhan dalam pengertian 10% tidak lagi berlaku, tetapi perpuluhan, berapa puluh persen pun yang kamu berikan menurut kerelaan hatimu, berikanlah itu kepada Allah sebagai tanda ucapan syukurmu. Karena syukur kita kepada Allah tidak pernah diukur dengan nominal 10% dari segala yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Dan jangan lupa, jangan terlalu bangga memberi 10% kepada gereja, tetapi orang yang membutuh tumpangan, butuh makanan, dan orang yang kehausan, tidak kamu pedulikan. Karena bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu mengabaikan yang lain manusia jangan yang kelaparan yang ada diabaikan. di sekelilingmu. Jadi kasihilah Allah Ya. sebagaimana Yang engkau. lain. Lihat, saya setuju yang di terakhir.
Ketika kita memberi persepuluhan, tetapi mengabaikan orang-orang yang lain, yang susahan, itu juga tidak bagus. Semuanya harus kita lakukan. Lihat, dia mengacu kepada, next, 2 Korintus 9 ayat 7. Bapak Ibu, buka Alkitab. 2 Korintus 9 ayat 7. Sudah ketemu Bapak Ibu? Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut. Jadi yang ditonjolkan oleh Elia kerelaan hati. Ya. Tapi lihat. Dia tidak mengambil dari ayat sebelumnya. Ayat 6, Bapak Ibu baca keras-keras. Ya, nggak boleh pelan. 1, 2, 3. Camkan ini, enggak gitu bacanya. Kata ini, nadanya orang Batak sama orang Manado ini. Coba Bu Julis baca. 6. Lihat. Camkan ini. Bapak Ibu lihat, kalau ada kata camkan, itu berarti apa? Hah? Camkan itu agak kasar atau halus? Kasar ya. Lihat. Tapi ini ditulis yang tidak dimunculkan di awalnya. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan Tadi Elia berkata, mau kasih 10%, mau 1%, mau kasih misalnya 1.000, 2.000, 10.000, mau kasih 100 rupiah juga, ya boleh. Lihat di sini. Tetapi ayat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ayat 6. Camkan ini perhatian khusus. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya tahu Bapak Ibu, GPD Kasih ini tidak ada orang yang pelit. Murah hati semuanya. Amin. Betul. Tahu, sebenarnya tujuan khotbah saya ini bukan kepada Bapak Ibu, tapi kepada ini yang di kamera ini. Yang akan dengar khotbah saya ini. Bukan Bapak Ibu. Di sini aman. Tapi saya mengantisipasi, kalau ada yang kena racun-racun ini, ditangkal. Ingat, orang yang memberi sedikit, menuai sedikit. Ketika mengacu kepada ayat 7, maka orang akan memberi bukan dengan sukarela, dengan sembarangan. Memberi kepada Tuhan sudah tidak ada bedanya seperti memberi kepada tukang jaga toilet. Seperti menjaga, bukan tukang parkir. Mohon maaf, tukang parkir udah minimal 5.000 kalau mobil. Tapi memberi kepada polisi gope. Tahu polisi gope? Kasih muter balik. Kasih gope. Karena sukarela, Bapak Ibu saya mau nanya nih. Kalau Bapak Ibu ambil di dompet Bapak Ibu ada 200.000, Bapak Ibu ambil 100.000, itu sukarela enggak? Apa terpaksa? Jujur. Tapi kalau ada 2.000, sukarela enggak? Ini jujur aja ini. Jadi nih, lihat next. Ya, kita masuk serius ini. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan persepuluhan. Ini tentang persembahan, Bapak Ibu. Ingat. Aduh. Ini penafsiran salah, ini ngomongin tentang persembahan, memberi. Next juga, pernyataan ini tidak salah. Enggak salah yang ayat 7 ini, yang menurut Elia. Tapi bisa menjadi salah besar jika disalahartikan, apalagi kepada orang-orang yang dasarnya pelit. Kita masuk, konsep persembahan. Ayo, buka Markus 12:41. Yang di kamera juga buka. Karena ini secara khusus buat yang ada di video ini. Markus 12:41 di sana dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan banyak orang
yang masukkan uang ke dalam peti itu. Di situ dikatakan apa? Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Ayat 42, datang janda miskin dan ia memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, dia panggil murid-muridnya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangan. Lihat sini, penting nih. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi seorang janda ini memberi misalnya 2 peser duit itu, dia memberi 10.000. Saya mau tanya, uangnya dia ada berapa hartanya? 10.000. Lihat ya, ilustrasi ini, next. Saya contohkan ini, kan Bapak Ibu nggak mengerti ini. Next. Nih, saya contohkan ini. Ada orang kaya memberi 100.000, dia beri. Asetnya dia 270 triliun. Tahu ya? 200, tuh 71, kurang 1 triliun. 1 triliunnya disumbang buat rumah ibadah. Ya. Yang orang miskin kasih 2.000. Asetnya, salah. Ini saya salah ketik. Orang miskin ini kasih 10.000, ini bukan 2.000. Tapi asetnya tadi 10.000. Ingat ya, yang 2.000 itu bukan 2.000, 10.000. Ini enggak ke save. Orang miskin kasih 10.000, aset 10.000. Orang kaya memberi 100.000, asetnya 270 triliun. Pertanyaan saya, apakah orang kaya dan orang miskin ini di dalam Alkitab memberi menurut kerelaan? Janda dan orang kaya ini memberi menurut kerelaan? Memberi enggak? Ya. Dua-dua memberi menurut kerelaan. Kalau menurut kerelaan, dua-dua memberi menurut kerelaan. Lihat. Tetapi Yesus kritik enggak tentang kerelaannya? Enggak. Yang Yesus kritik adalah korban persembahannya itu. Tahu enggak? Namanya aja korban persembahan. Berarti harus ada yang dikorbankan. Korban itu sakit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberi tidak sampai titik sakit. Aduh, kasih ini. Aduh, ini bisa terganggu nih. Dia udah mulai sakit nih. Ini bisa buat makan, anak saya. Nah itu udah sakit tuh. Tapi ketika memberi, bayangin. Orang yang asetnya 270 triliun, memberi 100.000. Sakit nggak dia? Orang yang memberi 10.000, kasih 10.000, sakit nggak? Sakit. Merujuk, sebenarnya agak menyimpang persepuluhan, tapi kan dia ngomongin persembahan kan, sukarela kan. Jadi saya mau gak mau, saya agak menyimpang juga ngikutin alurnya Elia ini. Jadi, next, siapakah yang menderita atau sakit dalam memberi korban? Orang kaya atau orang miskin? Next, jadi kesimpulannya, jika memberi berdasarkan kerelaan, maka orang kaya sama nilainya di mata Tuhan. Jadi saya mau katakan, rela saja tidak bisa jadi ukuran kalau untuk persembahan. Saya punya uang 1 juta, saya relanya 2.000, ya udah 2.000 kasih. Tetapi dalam ukuran memberi persembahan, ingat kata persembahan itu ada kata depannya, korban, persembahan. Korban. Ketika Abraham mempersembahkan korban anaknya, sakit tidak? Sakit. Lihat di sini. Jika dinilai dari persembahan korban sakit, janda miskin paling sakit karena semua uangnya diberikan. Jadi, next, yang dinilai Tuhan adalah besarnya
kasih kepada Tuhan, ingat ya, yang pertama bukan besarnya nilai uang, tapi besar dia tuh benar-benar cinta sekali sama Tuhan, sehingga ketika dia cinta sama Tuhan, orang tersebut diberikan kemampuan untuk memberi. Meskipun memberinya itu melewati rasa-rasa antara sukarela dan tidak sukarela. Tapi dia pergumulan berat, akhirnya dia putuskan, saya rela memberi ini. Ingat, arti memberi dengan kerelaan bukan memberi dengan sembarangan. Kerelaan ini diukur dari memberi antara ambang batas. Kita sudah merasa, aduh saya sakit nih. Kalau saya sumbang nih, sakit nih. Saya ingat waktu retret kemarin, ada yang sumbang, saya sempat jarang-jarang saya lihat. Terus istri saya bilang, ini orang ini sudah sumbang, sudah bayar dan sumbang lagi. Cukup besar, tapi dia nggak jadi pergi. Saya katakan, orang ini pasti merasa sukarela dan melewati, nggak ikut, udah nyumbang, nggak ikut lagi. Orang ini sudah melewati rasa sakit. Bapak Ibu sudah nyumbang, sudah bayar, sumbang, nggak jadi pergi. Bagaimana perasaannya? Menderita? Menderita. Tapi kalau memberi dengan sukarela, berarti orang tersebut sudah dikategorikan seperti janda miskin. Seperti ayat tadi, memberi dengan sukacita meskipun rasanya duka. Kita kasih sukacita tapi rasanya aduh berat. Tapi itu belajar untuk merelakan. Orang tersebut akan benar-benar dalam kategori pemberiannya itu naik menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau diukur dari rela, memberi, lihat aja kalau di tasnya kerincing-kerincing, nah ini rela. Tidak bisa diukur dari kerelaan. Arti rela itu diselipi dengan rasa sakit. Kalau rela diselipi dengan kata serampangan, sembarangan, ini nggak dapat nilainya. Yang terakhir, slide saya terakhir. Yang menjadi bahan refleksi diri kita. Sudahkah kita menjalankan perintah Tuhan seutuhnya? Jadi saya mau katakan kalau ada, saya pernah dapat ini. Pak Jerry saya titip ini uang ya. Oh buat apa? Buat persembahan. Cukup gede. Lah, kenapa nggak kasih sendiri? Oh saya nggak bisa masuk gereja. Langsung, saya bilang, oh uangnya masuk sorga, kamunya nggak masuk sorga. Masa Tuhan bisa disogok dengan duit? Itu nggak benar. Itu nggak boleh juga. Karena kita diberikan perintah, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ingat, kita itu sudah pelayanan, betul. Tapi di rumah juga kita harus melayani orang lain, betul. Kita sudah memberi korban persembahan, betul. Tapi bukan berarti kita sudah tidak hormat sama orang tua. Itu salah juga. Semuanya harus kita lakukan secara utuh. Yang kedua, sudahkah kita berkorban sampai pada titik sakit, tetapi tetap dengan rela hati dan sukacita? Ingat, saya diajari mertua saya, memberi persembahan, mumpung saya ingat, itu yang terbaik. Seringkali ada orang berdoa, Tuhan kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Bohong. Bohong. Harusnya diganti. Tuhan kami akan memberikan korban persembahan
yang terkecil. Betul. Serius. Saya berkata begini karena memang harusnya demikian. Menurut survei, terkecillah yang kita ambil. Tapi minimal Bapak Ibu, kalau kita memberikan yang terkecil, sudah memberi yang terkecil, bau ikan asin pula. Ah itu jangan, yang saya diajarin mertua saya justru ketika kita ingin datang ke gereja, makanya kan ada amplop-amplop, kalau bisa itu berikan sudah terkecil, udah yang paling lesu. Saya pernah ngitung uang kolekte mama saya kan saya bantu. Itu waktu zaman dulu masih ada monyet, itu uang berapa ya? 500. Cuman setengah. Loh, dia pikir memberi setengah 250. Saya tunggu, minggu depan saya hitung lagi. Tuh, kok nggak nonyol sebelahnya. Bapak Ibu, jangan berikan, oke lah kecil, ingat kecil. Janda miskin memang dengan sakit, saya nggak bisa mengukur Bapak Ibu memberi 1000 pun, itu kalau di mata Tuhan itu memang benar-benar besar, saya nggak bisa menghakimi, makanya saya nggak terlalu suka mengurus keuangan, supaya pikiran saya ini tetap netral. Betul ini. Tapi minimal Bapak Ibu, siapa di sini yang suka ngitung uang? Yang jelas bukan istri saya. Uang-uangnya baru semua atau kusut? Kusut. Ada yang kusut. Hari ini bertobat. Cari yang paling bagus. Kan 2000 yang kusut sama 2000 yang bagus, nilainya sama enggak? Apakah 2000 yang bagus jadi 3000? Enggak kan? Yang 2000 simpen. Itu dikasih Tuhan yang terbaik. Amin. Kalau bisa kasih 2000, 2000. Kalau kasih 5000, 5000. Kasih yang terbaik, kalau bisa yang wanginya tuh khas. Jujur Bapak Ibu, kasih yang terbaik. Dimasukkan. Ojo yang dimasukkan di amplop, susah. Karena wis bau ikan asin, iwak pindang, wis campur aduk semuanya. Beri kepada Tuhan yang terbaik. Meskipun nominalnya kecil, tapi Bapak Ibu, kita berikan yang benar-benar terbaik. Saya beruntung hari ini kita mengubah konsep, memberikan persembahan. Dari zaman Yesus juga sudah uang sih. Sekarang uang. Bayangin kalau kita memberikan korban persembahan kambing dan domba. Ayo, pertama, setiap Bapak Ibu ibadah ada kambing urunan di depan. Ayam, burung tekukur. Bau enggak? Bau. Saya mau tanya, Bapak Ibu mampukah? Hah? Kambing berapa di sini? Setiap ibadah urunan 5 keluarga aja masih besar? Masih besar loh. Bersyukur. Jangan ada orang berkata, harusnya hewan. Oke saya tantangin, datangin hewan. Ayo, kamu akan korban hewan, datangin hewan. Beli sapi. Jangan sudah dipermudah, maunya dipersulit. Yang sulit juga tidak dilakukan. Itu namanya orang pelit dan orang kikir. Bukan Bapak Ibu yang di tempat, ya PR Bapak Ibu di tempat ini seperti tadi yang seksi penghitung persembahan. Kalau saya sudah bawa firman, masih ada yang bawa ikan asin jelek-jelek, itu mulai hari ini seterusnya sudah tidak ada. Coba dicek dulu. Saya tidak memperdulikan nominal besarnya. Karena firman Tuhan juga dikatakan yang besar dan kecil itu tidak menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran apakah sudah sakit ketika kita memberi? Apakah sudah terbaik kita memberi? Biarlah ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Percuma Bapak Ibu mau cari perhatian dengan saya karena saya nggak terlalu ngurus-ngurus yang begini. Saya juga nggak tahu. Bapak Ibu kasih 1 juta, 2 juta, nggak tahu.
supaya saya bisa tetap netral. Yang memberi dan tidak memberi, saya masih tetap bisa tersenyum kepada Bapak Ibu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ku tak membawa apapun juga. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai di
setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang lekat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yesus, haleluya. Kami membawa hati-hati kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau taat, mau setia mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena segala yang kami terima, segala berkat yang kami terima, semua dari Engkau Bapa. Semua yang baik yang kami miliki, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan mulai saat ini Tuhan, berikan kami hati yang rela Tuhan, untuk memberikan setiap persembahan baik Tuhan. Berikan juga Tuhan kami Tuhan bisa memberikan korban yang benar. Mungkin terasa sakit tapi kami tahu korban kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan Allah Roh Kudus nantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar kami memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.